Kami dari kelompok 10 akan membahas jawaban dari pertemuan ke-8. Sebelumnya perkenalkan, saya Winda Erwan Yulifah. Saya Bakti Nawar. Saya Ciara Aisyarani. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi yang pada transaksi pertama tanggal 5 Januari 2016, PT Sablon Nusantara mengeluarkan bahan baku 125 juta untuk memproses pesanan dari PT Sedap Wangi dengan jurnalnya, yaitu persediaan barang dalam proses, di debit senilai 125 juta dan di kredit persediaan bahan baku 125 juta. Lalu yang tanggal 6 Januari 2016 itu PT Sablon Nusantara mengeluarkan bahan baku eh, sebesar 1.600.000 dengan jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit 1.600.000, lalu di kreditnya persediaan bahan baku sebesar 1.600.000. Lalu yang tanggal 8 Januari 2016 melakukan pembebanan pada biaya tenaga kerja langsung untuk produk yang dipesan pada PT Sedap Wangi sebesar 45 juta dengan jurnalnya persediaan barang dalam proses 45 juta di debit dan beban gaji yang masih harus dibayar sebanyak 45 juta di kredit. Lalu Januari tanggal 8 2016 PT Sablon Nusantara melakukan pembebanan pada overhead untuk produk yang dipesan pada PT Sedap Wangi sebesar 7.500.000 dengan jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000 dan pengendali overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000. Lalu tanggal 10 Januari 2016 dilakukan pengeluaran bahan baku lagi sebesar 35 juta dengan jurnal persediaan barang dalam proses di debit sebanyak 35 juta, lalu persediaan bahan baku di kredit 35 juta. Lalu tanggal 15 Januari 2016 itu PT Sablon Nusantara melakukan pembebanan tenaga kerja langsung sebesar 45 juta dengan jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit 45 juta, beban gaji yang masih harus dibayar di kredit 45 juta. Lalu Januari tanggal 15 2016 itu PT Sablon Nusantara membebankan biaya overhead yang dipesan pada PT Sedap Wangi dengan jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit 7.500.000, lalu di kreditnya ada pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000. Lalu Januari tanggal 22 tahun 2016 PT Sablon Nusantara melakukan pembebanan biaya tenaga kerja langsung untuk produk yang dipesan pada PT Sedap Wangi sebesar 45 juta dengan jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit 45 juta dan di kredit beban gaji yang masih harus dibayar sebanyak 45 juta. Lalu Januari tanggal 22 2016 di debit persediaan barang dalam proses 7.500.000, lalu kreditnya adalah pengendali overhead pabrik sebanyak 7.500.000. Lalu Januari tanggal 29 tahun 2016 itu PT Sablon Nusantara melakukan pembebanan biaya tenaga kerja langsung sebesar 45 juta dengan jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit sebanyak 45 juta, lalu kreditnya adalah beban gaji yang masih harus dibayar sebanyak 45 juta. Lalu tanggal 29 Januari 2016, PT Sablon Nusantara melakukan pembebanan biaya overhead pabrik sebesar 7.500.000 dengan jurnal persediaan barang dalam proses di debit 7.500.000, lalu kreditnya adalah pengendali overhead pabrik sebanyak 7.500.000 dengan total akhir debit maupun kreditnya adalah 371.600.000.
Lalu yang selanjutnya ada eh, nomor 1, jika barang cacat disebabkan oleh kegagalan internal. Jadi 1 Februari 2016 di debitnya ada persediaan barang cacat sebanyak 5 juta. 5 juta merupakan harga jual barang cacat. Harga pokok penjualan di debit 353 juta 20.000. Lalu ada 353 juta 20.000 merupakan harga pokok penjualan barang bagus. Lalu di beban lain-lain sebanyak 13 juta 580.000 berada di debit. Lalu ada persediaan barang dalam proses, kreditnya adalah 371.600.000 diperoleh dari em, total biaya pabrik. Lalu setelah itu ada piutang usaha di debit sebanyak 529.530.000 merupakan harga jual barang bagus. Lalu di pendapatan penjualan kreditnya ada 529.530.000. Selanjutnya yang 1B, jika barang cacat disebabkan oleh pelanggan, maka tanggal 1 Februari 2016 itu debitnya persediaan barang cacat 5 juta, lalu harga pokok penjualannya 366.600.000 berada di debit, lalu persediaan barang dalam proses kredit dengan jumlah 371.600.000 dan di piutang usaha di debit 549.900.000, lalu kreditnya adalah pendapatan penjualan 549.900 juta. Selanjutnya untuk nomor 2, asumsikan bahwa setelah melakukan negosiasi dengan PT Sedap Wangi diperoleh kesepakatan bahwa PT Sedap Wangi meminta penyelesaian penuh atas seluruh pesanannya. Berarti perusahaan harus melakukan pengerjaan kembali untuk 500 unit yang cacat tersebut. Pengerjaan kembali akan membutuhkan tambahan bahan baku senilai 16.160 dan 1 jam tenaga kerja langsung dengan tarif 18.000 per jam untuk setiap unit yang cacat. Overhead dibebankan ke produksi berdasarkan jam tenaga kerja langsung dengan tarif 3.000 per jam. Buatlah jurnal untuk mencatat biaya pengerjaan kembali serta pengiriman pesanan tersebut ke pelanggan bila A. Ketika investigasi dilakukan mengenai penyebab timbulnya barang cacat tersebut diketahui bahwa pada tanggal 26 Januari ketika 500 kaos terakhir sedang disablon terjadi kerusakan pada mesin sablon sehingga hasil sablon menjadi cacat. Untuk 2A, jurnalnya itu ada Februari tanggal 1 2016 adalah beban lain-lain sebesar 18.580.000 didapat dari total kreditnya yaitu persediaan bahan baku sebesar 8.080.000 yang dan juga beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 9 juta. Kemudian pengendali overheadnya 1.500.000. Selanjutnya ada jurnal harga pokok penjualan berada di debit sebesar 371.600 didapat dari em, total biaya pabrik di kartu biaya pesanan di awal halaman 64. Selanjutnya untuk kreditnya yaitu persediaan barang dalam proses sebesar 371.600. Selanjutnya jurnalnya itu piutang usaha di debit 557.400 di debit didapat dari harga pokok penjualan 371.600 dikali harga jual 150% dari biaya produksinya. Untuk kreditnya yaitu pendapatan penjualan sebesar 557.400. Selanjutnya yang 2B, ketika dilakukan diinvestigasi ditemukan bahwa pelanggan melakukan perubahan desain sablon yang baru diinformasikan ke perusahaan pada tanggal 11 Januari 2016. Akibatnya 500 unit pertama yang sudah terlanjur disablon tidak sesuai dengan desain yang baru. Untuk jurnalnya itu ada Februari tanggal 1 2016
Di debit yaitu persediaan barang dalam proses sebesar 18.580.000. Kemudian untuk di kreditnya itu ada persediaan bahan baku sebesar 8.080.000. Di kreditnya juga ada beban gaji yang masih harus dibayar di kredit 9 juta. Pengendali overhead di kredit sebesar 1.500.000. Untuk jurnal selanjutnya itu ada harga pokok penjualan sebesar 390.180.000 di debit dari total biaya pabrik di awal 371.600.000 ditambah 18.580.000. Untuk kreditnya itu ada persediaan barang dalam proses sebesar 390.180.000. Selanjutnya ada jurnal piutang usaha di debit 585.270.000 didapat dari harga pokok penjualan 390.180.000 dikali harga jual 150%. Dan di kreditnya itu ada pendapatan penjualan sebesar 585.720.000. Selanjutnya untuk nomor 3, perusahaan biasanya menjual barang cacat dan sisa potongan bahan kaos pada akhir setiap bulan. Asumsikan bahwa satu-satunya barang cacat yang ada berasal dari pesanan PT Sedap Wangi. Buatlah jurnal penjualan barang cacat tersebut. Untuk jurnalnya yaitu kas sebesar 5 juta, didapat dari 500 unit produk cacat dikali harga jualnya yaitu 10.000 per unit. Dan untuk kreditnya itu ada persediaan barang cacat sebesar 5 juta. Selanjutnya untuk nomor 4, jika diketahui bahwa pada akhir bulan perusahaan bisa menjual sisa potongan bahan kaos senilai 2.750.000, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan bahan baku sisa tersebut. Untuk jurnalnya yaitu Januari tanggal 31 2016, kas 2.750.000 dan kreditnya itu ada pendapatan lain-lain 2.750.000. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, menurut Anda apakah kebijakan mutu perusahaan sudah sesuai dengan konsep manajemen mutu total? Berikan penilaian Anda mengenai kebijakan mutu perusahaan dan saran-saran perbaikan bila ada. Jawaban dari kami yaitu kebijakan mutu perusahaan belum sesuai dengan konsep manajemen mutu total. Karena manajemen mutu total yang pertama harus pengendalian kualitas mutu hanya dilakukan melalui inspeksi. Seharusnya perusahaan memiliki sistem untuk mengidentifikasi masalah mutu, mengembangkan solusi, dan menentukan tujuan perbaikan mutu seperti pembentukan kelompok atau lingkaran mutu. Yang kedua, manajemen perusahaan, terutama manajemen puncak, harus terlibat secara aktif dalam perbaikan mutu, dan bukan hanya fokus mencari kesalahan. Seharusnya manajemen perusahaan harus mencari penyebab terjadinya kegagalan mutu dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang memberikan kontribusi pada usaha perbaikan mutu. Yang ketiga, karyawan tidak secara aktif terlibat dalam usaha perbaikan mutu, karena yang terlibat dalam usaha tersebut hanyalah para petugas inspeksi. Kemudian kami memberikan saran-saran yang pertama yaitu manajemen perusahaan sebaiknya mulai mengukur biaya mutu dan mengklasifikasikannya ke dalam biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Hal ini dilakukan agar manajemen perusahaan menyadari biaya mutu yang terjadi di perusahaannya sehingga lebih fokus dalam usaha perbaikan mutu tersebut. Yang kedua, melibatkan karyawan secara aktif dalam proses perbaikan mutu, seperti membentuk tim mutu, mengadakan sistem saran, dan memberikan penghargaan yang layak pada karyawan yang memberikan kontribusi dalam usaha perbaikan mutu. Yang ketiga, manajemen puncak harus terlibat secara aktif dalam usaha perbaikan mutu dengan cara memberikan komitmen untuk mengarahkan usaha perbaikan mutu, memberikan saran, dan memotivasi karyawan. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran seluruh karyawan akan meningkatkan pentingnya dan mempertahankan kebersamaan. Baik, sekian dari kelompok kami tentang pembahasan dari praktik akuntansi biaya pertemuan 8.